Dalam dunia fashion, seringkali detail kecil memegang peranan penting dalam menciptakan suatu kesan. Kalung sebagai salah satu aksesoris bukan hanya sebagai pelengkap sesaat, tetapi juga mampu mengubah penampilan yang sederhana menjadi luar biasa. Selengkapnya akan kita bahas di Before After. Dari detail yang minimalis hingga kaya akan ornamen, kalung sebagai salah satu aksesoris memberikan kesan tersendiri bagi pemakainya. Mulai dari yang elegan, berani, hingga penuh warna. Selain itu, kalung juga sebagai aksesoris bukan hanya mempercantik penampilan, tetapi juga pernyataan dari suatu gaya. Ini bukan soal keindahan yang dapat kita lihat saja, tetapi juga apa yang kita rasakan. Lantas bagaimana kalung atau aksesoris yang satu ini dapat mengikuti arus mode? Berikut penjelasannya. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengenal aksesoris sebagai bagian dari ekspresi diri. Salah satu bentuk aksesoris tertua yang ditemukan oleh para arkeolog adalah kalung. Pada masa itu, kalung dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, gigi hewan, batu, kulit, hingga cangkang kerang. Fungsinya bukan semata-mata untuk memperindah penampilan, melainkan sebagai simbol status, perlindungan dari roh jahat, atau penanda kelompok dalam masyarakat. Seiring berkembangnya peradaban, makna dan bentuk kalung pun berubah. Di Mesir kuno, kalung menjadi simbol kekuasaan dan keabadian, dipakai oleh Raja Firaun dan tokoh-tokoh penting. Sementara di kebudayaan Romawi dan Yunani, kalung melambangkan kekayaan dan kehormatan. Seringkali pula dibuat dari emas dan batu permata. Kalung juga memiliki nilai spiritual dalam banyak budaya, digunakan dalam ritual keagamaan atau sebagai jimat perlindungan. Ketika memasuki zaman modern, kalung mulai bergeser fungsi dari simbolisme menjadi elemen estetika. Kalung menjadi bagian dari dunia fashion yang tak terpisahkan. Desainnya semakin beragam dari yang klasik hingga kontemporer, mengikuti tren dan juga kebutuhan bagi si pemakai. Kini, kalung bukan hanya milik kalangan bangsawan, tapi bisa diakses oleh semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai aksesoris leher, kalung memiliki posisi strategis dalam penampilan seseorang. Letaknya yang dekat dengan wajah membuatnya mudah menarik perhatian dan memperkuat kesan pertama. Sebuah kalung yang tepat bisa menghidupkan pakaian yang sederhana, memberi sentuhan glamor, kesan elegan, atau bahkan nuansa ceria dalam sekejap. Bentuk dan jenis kalung juga sangat bervariasi, mulai dari rantai tipis yang minimalis, liontin kecil yang personal, hingga statement necklace yang besar dan juga mencolok. Kalung bisa digunakan untuk mempertegas gaya berpakaian, dari yang mulai formal, casual, bohemian, edgy, atau chic. Tak jarang, kalung juga digunakan untuk menyelaraskan warna atau tekstur dalam busana yang dikenakan. Kalung juga seringkali mencerminkan karakter atau suasana hati seseorang. Seseorang yang memakai kalung berliontin kecil mungkin menyukai hal-hal yang bersifat sentimental dan personal. Sementara itu, bagi pemilik kalung berdesain besar dan unik menunjukkan keberanian dalam berekspresi serta ketertarikan pada hal-hal artistik. Karena itu, kalung bukan hanya sekedar aksesoris luar, tapi bisa menjadi cerminan dari dalam diri. Tak hanya sebagai penunjang penampilan harian, kalung juga memiliki makna emosional. Banyak orang yang menjadikan kalung sebagai hadiah untuk orang terkasih, simbol cinta, kenangan, atau pencapaian hidup. Ada pula yang menyimpan kalung sebagai warisan keluarga, menjadikannya sebagai bagian dari sejarah pribadi yang berharga. Dalam dunia profesional dan sosial, pemilihan kalung yang tepat juga bisa membantu membangun citra. Misalnya saja, kalung dengan desain sederhana dan elegan cocok digunakan saat menghadiri rapat atau acara formal, memberi kesan profesional namun tetap berkelas. Sementara itu di acara santai atau pertemuan dengan teman, kalung yang lebih berwarna atau unik dapat menunjukkan sisi hangat dan santai dari pemakainya. Saat ini, banyak desainer dari brand berlomba-lomba menciptakan kalung yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nyaman dipakai serta ramah lingkungan. Bahan-bahan seperti logam daur ulang, manik-manik dari alam, hingga bahan sintetis berkualitas tinggi digunakan untuk menyeimbangkan keindahan dengan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa kalung sebagai aksesoris juga ikut berevolusi mengikuti kesadaran zaman.
Dari masa ke masa, kalung terus membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam dunia fashion. Ia bukan hanya penghias leher, tapi juga penguat karakter, pembawa makna, dan penanda gaya personal. Dalam setiap bentuk dan materialnya, kalung memiliki cara sendiri untuk berbicara, baik tentang keindahan sejarah maupun siapa diri kita yang sebenarnya. Karena itulah, kalung akan selalu menjadi penunjang penampilan yang tak tergantikan. Nah, kalau tadi kita udah saksikan bersama bagaimana aksesoris kalung menjadi salah satu bagian dari fashion. Kali ini kita sudah bersama dengan owner Mara Collection yang juga pelaku usaha handcraft yang ada di Kota Pekalongan. Nah, produk winningnya ataupun salah satu produk unggulan dari Mara Collection ini adalah kalung tenun dan juga kalung batik shawl. Nah, langsung aja kita sapa ya dengan Bu Mara. Selamat pagi, selamat sore Ibu. Selamat sore juga. Tapi semangatnya harus pagi ya Bu ya? Aduh, tetap. Alhamdulillah. Nah, FYI ya teman-teman, ini Bu Mara ini salah satu owner yang juga berkelut langsung ya Bu? Jadi dibikin sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Dibikin sendiri dan salah satu produknya ini sudah tembus bahkan bukan hanya lokal Jawa Tengah, tetapi juga udah sampai kancah nasional bahkan internasional. Iya. Ya, dan kalau sedikit curhat nih ya teman-teman, kalau di event itu sering banget ketemu Bu Mara, ya Bu ya, aktif banget, beliau ini aktif banget di berbagai event ya Bu, Alhamdulillah, ya. mana aja gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ini Bu Mara, ini kan tadi kita sudah lihat bersama nih tentang perjalanan aksesoris khususnya kalung sendiri ya Bu. Di tengah banyaknya item fashion, kalung itu hadir sebagai salah satu bagian dari fashion itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita ngobrolin tentang apa itu kalung dan bagaimana produk Mara ini bisa terjun dan menjadi bagian dari fashion tersebut, mungkin bisa kasih pendapatnya dulu nih Bu ke teman-teman tentang bagaimana sih perjalanan dari aksesoris itu sendiri menurut kacamata dari Bu Mara. Aksesoris itu sebenarnya adalah pelengkap dari sebuah fashion sendiri ya. Jadi ketika orang ingin tampil berbeda itu maka aksesoris sendiri berperan sangat penting gitu. Tetapi jangan lupa untuk memilih aksesoris sendiri harus disesuaikan dengan karakter baik si pemakainya sendiri. Oleh karena itu Mara juga hadir di sini nih untuk menjawab sebagian dari keinginan-keinginan dari customer untuk menggunakan aksesoris yang sesuai dengan karakter. Makanya ada desain-desain yang memang khusus dibuat dengan request customer dan itu dibuat sesuai dengan keinginan customer agar mereka bisa lebih percaya diri, bisa lebih tampil berbeda, namun tetap fashionable gitu. Oke, jadi memang kalung ini bukan hanya item fashion aja ya Bu ya, tapi bisa menjadi wujud ataupun interpretasi dari pemakainya, memberikan kesan tersendiri tentunya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Bu, awal mula dari Ibu atau apa sih yang menginspirasi Bu Mara akhirnya terjun di usaha handcraft ini. Terlebih kita ngomongin kalung ya Bu, kalung batik yang jadi winning produknya Mara kan adalah kalung tenun dan juga kalung batik shawl. Nah, apa pertama kali yang menjadi pemantik atau inspirasi itu Bu? Sebenarnya kalau Mara sendiri itu sudah ada sejak tahun 2008 ya. Berawal juga dari bikin kalung sebenarnya. Waktu itu hanya karena saya sebagai pribadi ingin menggunakan kalung tetapi yang tidak pasaran. Akhirnya mencoba membuat sendiri. Ketika membuat sendiri saya pakai, kemudian ada teman lihat dibeli. Dan itu berulang-ulang kali seperti itu, jadi muncullah ide untuk kenapa tidak hobi yang saya lakukan, kesukaan yang saya lakukan tidak dijadikan sebagai usaha itu sendiri. Akhirnya dari situlah dari yang modelnya berbentuk sederhana sekali akhirnya bisa sampai yang seperti sekarang. Cuman waktu itu belum fokus di batik dan tenun. Kemudian tahun 2020 itu baru melirik batik karena itu kan pandemi ya, kita banyak di rumah. Kemudian main di tempat salah satu confection itu ngelihat tumpukan potongan batik itu hanya ditaruh
begitu aja di pojokan di dekat tempat berserakan sampah. Biasanya Bu. Ya, nanti ujung-ujungnya juga dibakar, bikin menjadi apa namanya, merusak alam juga. Padahal dari batik-batik itu walaupun cuma potongan-potongan kecil masih ada motif-motif yang cantik yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Dari rasa gatel gitu ya melihat itu, akhirnya dicobalah membuat aksesoris yang waktu itu masih bentuknya sederhana. Kemudian bosen gitu ya, kalau kayak gini terus apa bedanya produk saya dengan produk yang lain gitu kan. Akhirnya muncullah ide untuk membuat atau mendesain aksesoris Mara itu dengan teknik cabochon embroidery. Nah, cabochon itu sendiri Mbak, kalau cabochon itu adalah media yang bawahnya itu datar, kemudian bagian atasnya itu mencembung, namanya itu cabochon. Biasanya itu diterapkan di batuan alam seperti ini batu agate ya. Kemudian kalau di Mara sendiri, teknik itu diterapkan langsung pada kain. Jadi seperti aksesoris Mara itu sendiri, ini langsung pada kain. Jadi di dalamnya itu kita bikin dulu namanya cabochon resin. Kemudian dilapis dengan kain, baru kita embroidery dengan teknik cabochon embroidery. Itu adalah khas dari Mara Collection sendiri di situ. Itu yang membedakan produk Mara dengan produk lain sejenis gitu. Dan itu pun sebenarnya tercetus bukan serta-merta. Ada, kalau dulu tahun 2018, 2019 itu masih musimnya glass dome atau cabochon dari resin yang ada gambar-gambarnya lucu. Waktu itu gambar Paris atau gambar yang sabicik atau apa kayak gitu kan. Sebenarnya waktu itu pengen bikin sendiri gitu kan. Iseng pengen bikin sendiri tapi gagal. Dari gagal produk itu akhirnya daripada terbengkalai, kenapa tidak ya dicoba untuk dilapis dengan batik. Akhirnya muncullah itu awal mula, akhirnya lahirlah aksesoris dengan teknik cabochon embroidery yang sekarang menjadi produk unggulan dari Mara itu sendiri. Ya, seperti waduh, itu. Luar biasa. Ini ceritanya menarik ya teman-teman. Sebenarnya kalau apa namanya, ngobrolin soal usaha atau bisnis, apalagi dengan Bu Mara ini, kayaknya sehari nggak cukup ya Bu? Iya. Nggak cukup gitu ya. Waktu. Iya betul banget. Tapi ngomongin berarti kan dari kegagalan yang tadi Bu sebutin ya, membuahkan sebuah hasil yang sangat luar biasa dan bisa dinikmatin banyak orang gitu ya Bu ya. Ada tantangan tersendiri nggak Bu? Tantangannya itu adalah di pemanfaatan percanya itu sendiri. Kalau kita bicara soal perca itu kan sisa kain yang sudah tidak digunakan ya. Ibarat orang kalau mau bikin baju, ya udah sisa dari pola baju itu sendiri itu yang akhirnya menjadi perca, itu yang tidak digunakan. Terkadang motif yang ada itu tidak bisa kita pakai kayak gitu. Itu kesulitannya di situ. Kemudian itu sih kebanyakan sih karena motifnya yang, kalau motif yang kita pakai itu adalah motif yang masih bisa bercerita. Oke, berarti ada makna dan juga cerita di baliknya ya Bu ya? Jadi setiap produk Mara itu selalu ada cerita, jadi setiap produk Mara itu juga ada namanya sendiri-sendiri Mbak. Jadi kayak ini misalnya, ini namanya kalung batik shawl Dianti, terus ini Alira, kemudian ini Brinova, semua itu ada perjalanannya. Kenapa dinamai Brinova, kenapa dinamai Dianti, kemudian yang ini namanya kalung tenun lurik 3-in-1. Kenapa 3-in-1? Karena dia bisa berfungsi sebagai bros, bisa berfungsi sebagai kalung, dan ini ketika talinya ini dicopot bisa berfungsi sebagai tali lanyap gitu kan. Gitu. Jadi satu produk tapi bisa untuk 3 fungsi sekaligus gitu ya Bu. Oke. Nah, habis ini kita akan diajak sama Bu Mara membuat salah satu koleksinya nih teman-teman. Nanti mungkin kita sambil ngobrol juga ya Bu. Kayaknya masih menarik banget ya teman-teman, juga mungkin yang di rumah masih penasaran dengan cerita menariknya Bu Mara. Jadi so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion People, balik lagi sama aku Kintana dan juga ada Bu Mara. Sesuai janji kita tadi ya Bu, Kintana bakal diajakin sama Bu Mara buat bikin kalung tenun.
Iya. Tenun 3 in 1. Oke, nih 3 in 1 teman-teman. Nah mungkin Bu Mara bisa dijelasin dulu bahan-bahannya apa aja sih Bu yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah paling utama adalah tenun, kain tenun, perca tenun. Kemudian benang, benang jahit aja, kemudian jarum jahit biasa. Lalu ini ada benang andaria. Kemudian ada apa namanya jarum payet. Oke, jarum payet. Dan yang utama adalah untuk membuat kaboson embroidery yaitu manik pasir. Bisa pakai yang 11O atau 12O. Kalau yang ini 12O. Kemudian untuk pinggirannya ini pakai kristal ceko. Kristal ceko ukuran 4 mm. Kemudian nanti untuk bagian alasnya pakai ini namanya kulit sintetis. Ini juga perca juga teman-teman. Lalu ada tali. Oh ya, yang utama juga yaitu adalah kaboson resin. Kita nanti pakai yang bulat. Kalau di Mara sendiri biasanya ada yang bulat, kemudian ada yang lonjong, ada juga yang setengah bulan sabit, kemudian tetes. Tapi kita ini nanti pakai yang bulat aja. Ada batuan alam untuk nanti aksesoris lainnya. Dan manik-manik ceko, penjepit, kemudian ada peniti. Kemudian ada paku-pakuan dan ada tali. Kita nanti pakai tali Korea yang ukuran 3 mm gitu. Oke. Nah, kalau bahan-bahannya teman-teman udah siapin, kita langsung aja praktek dan yang di rumah langsung ikutin ya. Langsung ikutin ya, Bu. Mungkin langsung aja nih, Bu. Langkah pertama apa yang harus dia siapin? Langkah yang pertama yaitu kita bikin untuk ngelapis ininya dulu. Kaboson resinnya. Ini kan ada motifnya nih, kita tinggal nanti pilih di motif yang mana. Kalau misalnya mau motif ini, nanti kita potongnya di motif yang ini atau yang ini. Kita pakai yang motif ini aja kali ya, biar sama. Berarti harus sedetail itu ya Bu, lihat motifnya juga. Karena sudah sering bikin ya, jadi saya bikin moldnya dulu nih. Kira-kira kalau untuk ngelapis ini butuhnya seberapa, jadi bikin mold dulu di kertas. Diameternya seberapa? Iya. Kurang lebih ini seberapa ya? Biasanya kalau caranya kayak gini teman-teman, kalau mau bikin moldnya diginikan, kemudian misalnya diputer gini, nanti akan kelihatan kerutan. Kalau sudah kelihatan kerutan, nanti tinggal diukur diameternya untuk akhirnya nanti jadi mold seperti ini, mold bakunya ya istilahnya. Kalau sudah kita potong pola yang mau dipakai, ini aku kasih lebihan benang, lebihan kain, biar nanti waktu dijahit nggak ini ya Bu, nggak kekurangan berarti Bu ya? Iya, karena memang ini ukurannya harus dilebihkan. Butuh bantuan ya Bu? Mungkin dipegangin? Oh tidak usah. Jadi kalau biasanya suka pakai pensil ya, ini nggak usah pakai pensil ya, jadi cukup dipegang erat-erat kemudian digunting melingkar aja sesuai pola. Oke, Bu mungkin sambil ngobrol nih. Boleh. Karena tadi yang menarik adalah terbuat dari bahan ataupun kain perca atau sisa dari produksi fashion ya Bu. Iya. Nah mungkin melihat dari kain perca sendiri, kenapa kain perca yang dipilih Ibu? Karena pertama yaitu paling tidak dari kita sendiri ya Mbak ya, untuk membantu menjaga lingkungan supaya tidak semakin sesak. Kalau sekarang ini kan apalagi fast fashion ya, orang memakai baju sekali pakai istilahnya kayak gitu karena harganya murah, sekali dipakai udah rusak kemudian dibuang. Walaupun kita belum bisa mengolah semuanya ya, tapi paling tidak kita bisanya apa ya udah kita kerjakannya itu. Karena saya emang basicnya adalah pengrajin aksesoris dan bisa memanfaatkan perca-perca yang kecil, kenapa tidak kita berawal dari situ. Paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Itulah awalnya kenapa saya memilih memanfaatkan perca. Dan kenapa yang dipilih itu kain wastra, terutama batik dan tenun, karena memang di Pekalongan sendiri itu kan banyak konveksian batik, kemudian tenun juga ada gitu kan. Selain itu juga dari kain-kain ini kita bisa bercerita, tidak hanya sekedar membuat produk aksesoris yang siap pakai, tetapi kita juga bisa bercerita melalui karya. Jadi kalau impian Mara itu adalah sebuah karya yang bercerita tanpa harus diceritakan, seperti itu. Begitu kira-kira. Luar biasa, berarti memang di setiap helainya yang dihadirkan oleh Mara ini memiliki cerita dan juga makna tersendiri.
Nah ini habis ini berarti langsung dijahit ya Bu? Iya. Ya, jadi kita siapkan dulu benang, kemudian kita jelujur dulu pinggirnya, kayak gitu ya, dijahit jelujur. Nah kita matikan dulu kira-kira seperti ini. Lalu kita jelujur kainnya di bagian dalam, jelujur aja. Terus tanpa harus dibalik ya. Jadi nanti ketika diserut dia akan bisa diserut, tidak macet di tengah jalan. Iya. Dan rata-rata semua produk Mara itu menggunakan teknik ini untuk jahitnya. Berarti ya benar-benar Jadi kayak ini di bawahnya itu ada bulatan-bulatan. Ini semua juga dijahit tanpa lem, tanpa ini semua dijahit. Jadi dia akan melekat lebih kuat dan lebih awet, yang akhirnya akan membuat produk Mara itu menjadi produk yang sustainable. Jadi awet, tidak gampang rusak, dan bisa dipakai lebih lama, lebih tahan lama, tidak sekali pakai dibuang seperti itu. Dan tentunya ramah lingkungan ya Bu? Iya betul. Dan ini berarti dari produk-produk Mara ini kan banyak ya Bu. Ada bros, kemudian ada shawl, kalung juga. Nah, ada produk favorit nggak dari Bu Mara sendiri? Mungkin kan teman-teman punya produk favoritnya nih. Kalau Bu Mara sendiri sebagai yang penciptanya paling suka favorit yang mana nih? Kalau saya karena saya berkerudung ya, jadi produk favoritnya adalah bros tentunya ya. Bros yang selalu ada setiap saat dan selalu pakai produk sendiri gitu kan. Kalau yang bros yang seperti ini sebenarnya juga memanfaatkan sisa dari produk yang lain. Jadi kalau misalnya kita produksi kalung batik shawl, nanti sisa kainnya itu masih diolah lagi sampai akhirnya ke potongan-potongan yang paling kecil yang sudah kita tidak bisa pakai lagi, baru akhirnya dibuang. Jadi yang paling kecil pun masih bisa dibikin seperti ini, anting-anting kecil kayak gini. Ini semua dilapis pakai batik. Jadi untuk potongan-potongan kecil pun masih bisa dimanfaatkan. Kadang juga masih bisa dibikin kalung juga. Kalung anggur itu juga pakainya potongan-potongan kecil. Jadi dilapiskan pada manik mutiara itu. Kemudian nanti disusun di sebuah rantai gitu. Akhirnya nanti jadi kalung yang cantik, estetik juga, dan punya makna tentunya. Dan punya makna. Dan tentunya ramah lingkungan juga. Betul. Ini teman-teman, lucu loh teman-teman. Ya, jadi sampai sekecil ini pun ini memanfaatkan kain perca ataupun limbah dari sisa produksi fashion. Luar biasa ya. Iya, karena memang konsepnya selain sustainable adalah minim sampah. Jadi sebisa mungkin memang belum bisa dikatakan zero waste ya, karena memang ada bagian-bagian dari sisa produksi seperti potongan benang, kemudian potongan-potongan paku, sisa-sisa yang kecil-kecil itu kita belum bisa mengolah, tetapi paling tidak kita meminimalkan sampah. Jadi sampah yang dihasilkan dari produksi Mara itu seminim mungkin. Iya. Okay. Jadi seperti ini, kalau sudah diserut kemudian dijahit-jahit kayak gini, jadi biar dia semakin kuat melekat pada cabochon resinnya. Nah mungkin Ibu Mara nih sambil ditunjukin ke teman-teman gimana sih hasil akhirnya gitu. Setelah ini nanti kemudian ditempel ke media jahit, kemudian dijahit dengan payet manik pasir 12 kemudian juga ini akhirnya nanti bentuknya akan seperti ini. Wah, luar biasa. Karena ini tidak hanya sekedar bros, ini kan ada penitinya juga ya. Kenapa tadi ada peniti? Ini juga bisa dijadikan kalung, makanya ada bagian untuk menaruh pengait. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi teman-teman, jadi hasil akhirnya nanti kan ini bisa dicopot gitu. Jadi kalau ini dicopot bisa jadi bros. Bisa jadi bros. Luar biasa. In-one nih teman-teman. Bisa kamu pakai buat bros, kalung juga ini bisa buat kalau pakai nemtek ya, kalau kerja itu juga masih bisa buat nemtek, atau bisa buat tempat kali kacamata atau masker. Multifungsi teman-teman. Nah mungkin ini sebelum closing Bu Mara, teman-teman yang ada di rumah atau fashion people ya, kita sebutnya fashion people,
bisa beli koleksi Mara itu di mana aja sih, Bu? Bisa langsung ke toko di rumah, itu di Kelurahan Mayangan, nomor 34, RT 18, RW 06, Wiradesa. Ya. Di Wiradesa. Nah, kalau media sosialnya? Ada, bisa lihat di Facebook, di Koleksi Manik Mara, kemudian di Instagramnya ada di @mara collection. Kemudian ada TikToknya juga di @mara_collection, Mara_collection pakai double L, kemudian di belakangnya ada S-nya. Kemudian juga bisa lewat WA Business di 081335971085. Oke, pokoknya di sini ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa hubungi langsung Bu Mara. Jangan lupa pokoknya pilih koleksi terbaiknya Mara, karena ini terbaik semua. Jadi kalian harus punya koleksi masing-masing nih ya Bu ya. Dan waktunya kayaknya nggak cukup memang Bu ya. Kita pertemuan satu episode ini harus ada kelanjutan lagi, to be continue gitu ya Bu ya. Pokoknya tadi informasi tadi semoga bermanfaat buat kita semua, dan waktunya Kintana dan Bu Mara pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana. Saya Mara. Bye-bye.